Baik, terima kasih Melinda atas waktu dan kesempatannya dan juga rekan-rekan Himapio serta rekan-rekan mahasiswa yang saat ini hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya, di mana setelah kemarin menjalankan kegiatan UAS ya, semoga rekan-rekan mahasiswa diberikan hasil yang terbaik ya sesuai dengan harapan. Kalaupun memang eh, kondisi nilai yang mencerminkan apa keseluruhan proses itu tidak sesuai dengan harapan, mungkin ada yang kurang ya dari effort kita gitu ya. Karena eh, kami pun juga istilahnya berhusnudon ya ke mahasiswa ataupun juga ke rekan-rekan dosen. Semua proses itu tentunya direkam ya, direkam dengan baik, ada riwayatnya dan mudah-mudahan ya tadi ya tidak tidak menjadikan apa eh, sesuatu yang men- yang kurang lah gitu ya nanti pada saat penilaian akhir gitu ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, meskipun saya lihat dari peserta ini rata-rata ada di tingkat satu dan 2 ya, tingkat satu dan 2 ada nggak yang tingkat tiganya nih? Tingkat tiganya ada ya, ada Risma Perdila, tingkat tiga, oke. Resa Sohib Putri juga tingkat tiga. Wilujeng ya, sudah beres PPL-nya ya. FKIP Edu-nya udah selesai nih. Terus kemudian siapa lagi nya? Tingkat tiga tuh nih. Ada yang belum kesebut barangkali. Saya hanya ini saja, hanya skimming saja ya. Nah, topik yang diangkat pada sore hari ini ya, sebetulnya diamanatkan dari saya dikontak oleh Mira ya kemarin bahwa topik yang diangkat adalah mengenai skripsi ini, bedah skripsi gitu ya. Cuma lupa untuk mengkonfirmasi ini siapa saja nih pesertanya gitu ya. Nah, tapi tadi sempat ketemu dengan beberapa rekan pengurus himpunan yang datang ke jurusan gitu ya. Kira-kira untuk acara nanti sore, siapa aja pesertanya nih? Seluruh Pak, seluruh mahasiswa gitu ya. Nah, berarti kalau seluruh mahasiswa kan bersifat umum ya. Saya juga mohon izin kepada rekan-rekan panitia bahwa untuk eh, pertemuan kali ini ya, pembahasan kali ini, saya pun juga tidak akan menekankan pada aspek teknis ya dari skripsi itu mengenai apa ya, eh, sistematika dan ini, tapi lebih ke bagaimana skripsi itu bisa bisa menjadi apa eh, kita jalankan lah gitu ya, kita jalankan dengan sepenuh hati, kemudian juga tidak menjadikan skripsi ini sebagai suatu hal yang membebani kita semua gitu ya. Ya memang walaupun pada kenyataannya sih beban gitu ya. Saya pun juga dulu ketika kuliah S1 diberikan diberikan apa ya informasi gitu ya oleh orang tua, wayahna kalau S1 mah ya kalau kamu melanjutkan pendidikan ya ke jenjang S1 wayahna harus bikin skripsi. Itu sebuah resiko gitu ya. Maka pada saat itu orang tua juga menawarkan apakah mau apa digunakan waktunya mau usaha atau mau kuliah kuliah gitu ya melanjutkan sekolah ke S1 gitu ya. Walaupun pada saat itu orang tua juga menyarankan S1 lah ya seperti itu. Dan saya pun juga menyanggupi gitu ya S1 lah oke lah orang kuliah gitu ya meskipun kampusnya juga awalnya tidak niatan di Unsil ya. Ya pengen ke apa eh, yang lebih wah lah gitu ya pada saat itu karena masih zaman swasta gitu. Nah, tapi apa apa daya takdir berkata lain gitu ya. Ya nasib saya di Unsil sampai lulus gitu ya. Dan tapi ternyata hal itu juga menjadikan ternyata saya pun juga ikut berkecimpung ya setelah lulus. Alhamdulillah nih dapat ikut bersama-sama lagi di Unsil alma mater saya S1 gitu ya seperti itu. Dan tidak lantas melupakan gitu ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa saya izin share screen ya untuk topik yang akan dibahas kali ini adalah mengenai perskripsian gitu. Oke, saya coba untuk eh, supaya full screen. Nah, oke, ini ya. Jadi memang karena topiknya mengenai skripsi dan yang
ikutnya adalah semua tingkatan gitu ya, maka saya pun juga memandang topik ini secara general dulu gitu ya. Karena kalau kita langsung ke teknis, pasti akan lebih bosan gitu ya. Karena teknis nanti tergantung barangkali saja gitu ya, pada saat nanti angkatan Resa Sohiputi dengan siapa Risma tadi ya yang ikut dari angkatan 2021 bisa saja mungkin berbeda nih karena Resa dengan Risma itu kan baru akan sih kan tahun ini ya, tahun ini. Jadi akan masuk ke tingkat 4 dan mencapai sebagai apa namanya eh, puncak ya dari semua kegiatan akademik itu. Nah, tapi untuk yang lain itu kan masih ada sesi perkuliahan ya, yang masih belum masuk ke semester 7 dan 8 itu masih ada rangkaian lagi. Nah, makanya pembahasannya pun juga saya sengaja akan lebih general saja. Makanya di sini kita eh, tambahkan subjudulnya adalah menjawab mitos dan fakta ya seputar skripsi ya. Apa saja mitosnya, apa saja faktanya, ataukah semuanya fakta yang ada di sini gitu ya. Nah, kita akan coba masuk. Oke, ada beberapa pemberitaan yang mungkin ini bisa jadi menyayat hati gitu ya, ataupun juga bisa menjadi evaluasi nih untuk kita semua gitu ya. Nah, yang pertama nih, saya coba mengambil dari apa Tribun Aceh gitu ya. Salah seorang mahasiswa mengerjakan tugas akhirnya ini, tapi kemudian berakhir dengan gangguan mental dan dipasung gitu. Kok bisa sampai demikian gitu ya? Apa yang menjadikan berat dan ini menjadi satu hal yang mungkin membuatnya tuh dunia berakhir gitu kalau mengerjakan skripsi gitu ya gitu. Nah di sini juga ada Kang Ahmad Jami ini, Oke Ahmad Jami bergabung ya. Nah, kemarin diuji PPL nih dan ini wah paling heboh gitu ya dan ya masuk semester 7 ya yang akan datang gitu. Nah kemudian yang keduanya adalah depresi karena apa depresi karena skripsi. Nah, mahasiswa bunuh diri ya loncat ini ya tahun 2023 loncat dari lantai berapa 18 ya apartemennya kemudian langsung meninggal dunia di tempat gitu. Nah, ini kan menjadi hal yang perlu kita coba lihat dari berbagai sudut pandang sebetulnya ya. Apakah memang ke pengetahuan calon mahasiswa ya eh, untuk menyusun skripsi sebagai salah satu konsekuensi ketika melanjutkan S1 ini diketahui atau tidak nih gitu ya. Jangan-jangan gitu ya hanya sekedar S1-nya saja gitu tanpa mengetahui bahwa ada resiko di balik kita melaksanakan ataupun melanjutkan sekolah di pendidikan tinggi gitu ya. Ada resiko, semuanya ada resiko gitu. Termasuk saya pun juga sama ketika dulu S2 ya harus membuat tesis gitu. Apalagi ketika masuk S2 di UGM itu kan biologinya murni gitu ya. Biologi murni yang pada awalnya saya pun juga tidak begitu banyak ya bersinggungan dengan apa konten-konten biologi murni. Tapi perjalanan waktu gitu ya dengan pergaulan rekan-rekan mahasiswa di sana, hal itu bisa menjadikan kita beradaptasi sebetulnya gitu ya. Nah, tapi ini nggak tahu bagaimana masalahnya ya. Kita pun juga tidak tahu kan kalau sudut pandang kita yang sebagai membaca berita ini mungkin bisa jadi malah malah menghakimi yang bersangkutan gitu ya. Wah, cemen gitu-gitu wae langsung depresi gitu kan. Tapi kita tidak seperti itu gitu ya. Mungkin saja ada faktor lain yang menyebabkan mahasiswa yang bersangkutan berbuat demikian. Ya, tidak ada asap kalau tidak ada api gitu ya. Nah, itu. Hal ini juga, mohon maaf ini, kalau kami boleh ceritakan juga ada dulu ya, beberapa kakak tingkat lah. Saya sebutnya beberapa kakak tingkat gitu ya, di angkatan 2015, 16, sampai 19 yang memang kondisinya demikian gitu. Ya mungkin yang menganggap hal ini menjadi sebuah hal yang berat gitu ya, sehingga menyebabkan eh, tugas akhirnya ini mandek, tidak tidak berprogres gitu ya. Tapi ada juga yang sempat awalnya depresi dulu, kemudian maju kembali, akhirnya lulus gitu ta, ya. Tapi kan kita tidak usah berharap untuk menjadi depresi dulu gitu ya, untuk menyusun skripsi gitu ya. Misalnya Jami gitu kan, ah Bima
Dwika semester 14 ya kan gitunya. Kan nauzubillah ulah Dwika ngantos semester 14 gitunya ya. Tapi usahakanlah optimalkan waktu yang ada itu secara maksimal gitu ya. Nah, ini beberapa berita yang berkaitan dengan skripsi Anda bisa coba cek ya di Google, coba cari beberapa pemberitaan ini bagaimana dinamika ya rekan-rekan mahasiswa yang ada di kampus sana ketika mengerjakan skripsi ini. Nah, tapi di samping itu pun juga sebetulnya ada sifat apa pemberitaan-pemberitaan yang bersifatnya inspiratif begitu untuk kita jadikan sebagai motivasi gitu. Nah, ini misalnya ya ada mahasiswa tukang bakso nih dapat sukses meraih sarjana ya sarjana hukum kalau tidak salah nih. Saya lihatnya sarjana hukum di Universitas Unsulbar ya Sulawesi Barat. Nah, berarti kan ketika dia jualan bakso tidak menjadi penghalang sebetulnya untuk tetap bisa skripsi gitu kan. Dan juga tidak menjadi permisif, oh karena misalnya Syarifuddin ini mau jualan bakso pada siang harinya lantas dia mengabaikan kewajibannya untuk membuat skripsi kan tidak begitu juga gitu ya. Nah, maka ini bisa menjadi inspirasi sebetulnya bagi kita bagaimana orang lain pun juga di samping ada yang memang depresi dan stres karena skripsi, tapi juga ada yang memang melakukan lompatan yang lebih jauh melebihi ekspektasi kita gitu. Kemudian juga dari Universitas Erlangga nih, saya langsung mengutip dari webnya gitu ya. Apa namanya? Nah, kisah Fitra nih, tuai apresiasi dan nilai tinggi dari dosen penguji. Nah, ini pun kan juga sama ya. Universitas Erlangga termasuk ke dalam 15 kampus terbaik di Indonesia ya, versi QS ya, QS ranking seperti itu. Nah, ini pun kan juga bisa bisa lulus gitu ya. Se- eh, Sebetulnya masalah di mana kampusnya itu kita tidak jangan sampai menjadi alasan oh daya tamah di Erlangga ya segala ayah fasilitas. Nah, tidak seperti itu gitu karena dimanapun juga kondisinya sudah disesuaikan ya dengan kemampuan kita gitu ya. Misal gini, ketika saya harus S1 dulu di Unsil ya mungkin kemampuan saya sebatas itu gitu ya tapi tidak menjadikan hal itu apa namanya mengurangi motivasi kita untuk dapat belajar lebih gitu. Nah, maka di samping banyak pemberitaan-pemberitaan yang bersifatnya negatif, kita pun juga bisa untuk mencari pemberitaan yang bersifatnya positif gitu ya. Bagaimana mereka bisa lulus ya dengan beragam perjuangan gitu ya. Nah, inilah yang mungkin menjadi ataupun menjadi semacam pembelajaran bagi kita ya, terutama Ahmad Jami, kemudian di sini juga ada siapa Teteh? Resa ya, Resa Sohib Putri, kemudian siapa lagi tadi Teh? Ada Risma Perdila gitu ya. Nah, itu semuanya kan orang-orang yang akan gitu ya. Ada juga Kanza nih, bisa kita sebut ku bapaknya. Kemudian juga Fauzia Isnainia gitu ya. Ada lagi yang belum disebut nih, Fahri, nih Muhammad Fahri juga sama ya. Sri Rahayu gitu ya. Ada lagi yang belum disebut nih, angkatan-angkatan 2021 bisa kita sebut ya hapunten ya, hapunten nih ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau kita merujuk pada eh, kenapa sih harus wajib skripsi gitunya di saat Universitas Erlangga itu sudah mengubah aturan ya pada tahun 2023 menyesuaikan dengan aturan menteri ya bahwa S1 tidak wajib untuk membuat skripsi. Nah, aturan itu dari mana gitu ya datangnya wajib skripsi itu. Nah, kita merujuk pada Permendikbud ya, Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 ya mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDT bahwa di bagian keempat pada standar proses penelitian itu kita bisa melihat bahwa eh, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi gitu ya, tesis atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud ya pada pasal 2 pada ayat 2 dan ayat 3 ya begitu. Nah, kita lihat ayat 2 dan ayat 3-nya adalah
ya, ada kaidah dan metode ilmiah yang harus diikuti, kemudian juga mempertimbangkan keselamatan kesehatan kerja gitu ya. Nah, berarti ini wajib sebetulnya ya. Ini sebagai satu hal yang wajib, jadi ini bukan mengada-ngada, wah ima parektor unsil, nah we no hoyong wajib skripsi gitu ya. Nah, tidak seperti itu, tapi semua kampus, baik itu yang negeri maupun yang swasta, wajib ikut pada SNDikti nomor 3 ya, sorry, Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, ini yang menjadikan skripsi itu wajib gitu ya. Ada landasan hukumnya. Bukan sekedar kurikulum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, tapi memang ada landasan hukumnya gitu ya. Sehingga eh, agak susah untuk digugat gitu ya. Nah, terkecuali Anda misalnya mengajukan ke rektor ya, ke penundang gitu ya. Pak, gimana kalau ada aturan baru nih untuk supaya mahasiswa tidak wajib skripsi gitu ya? Wah, jika jami pangpayuna gitu ya. Bagian garda terdepan Jami untuk memperjuangkan supaya dia gitu ya. Nah, tapi tentu perlu ada eh, hal yang setara gitu, yang disetarakan, yang eh, apa namanya disebut equal ya, setara. Apa nanti yang bisa menyetarakan bobot skripsi ya? Apakah nanti harus ada cukup saja membuat artikel gitu ya yang dipublikasikan di jurnal internasional misalnya atau memang harus ada apa gitu. Nah, di Erlangga itu ada ketentuan bahwa mahasiswa tidak wajib skripsi apabila salah satunya adalah pernah mengikuti kegiatan program kreativitas mahasiswa yang didanai dan dinyatakan lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Itu sudah ada aturannya di Universitas Erlangga gitu ya. Nah, tapi tidak hanya ikut PIMNAS saja, tapi eh, hasil penelitiannya pun juga dipublikasikan ya di jurnal yang apa namanya diupayakan minimalnya Sinta 2 ya, akreditasi Sinta 2 begitu. Jadi kan ada tahapan-tahapannya juga gitu ya. Inilah yang menjadikan landasan kenapa skripsi ini sebagai suatu hal yang wajib gitu. Nah, supaya tidak kena wajib skripsi kumaha tuh gitu ya. Ya, memang pilihan yang terbaiknya adalah memang tidak kuliah gitu ya. Tapi kan itu bukan suatu jawaban ya. Itu bukan suatu jawaban gitu. Apa caranya supaya skripsinya itu wajib gitu ya. Ya, bukan alasan, mending tong kuliahnya banyak. Bukan seperti itu. Ya, tapi bagaimana kita menyikapi ini sebagai suatu proses lah ya, yang memang kita nikmati bersama ya ketika eh, mengenyam pendidikan tinggi. Ya, karena tidak semua orang bisa mengakses pendidikan tinggi ya. Kan kemarin juga ketambahannya informasi dari Sekretaris Jenderal ya, eh, Kemendikbud ya, dinyatakan bahwa kuliah itu kan kebutuhan tersier gitunya, gitu kan ya. Ya, ini terserah orang memandangnya gimana, tapi memang kita mengetahui bahwa tidak semua orang itu bisa mengakses pendidikan tinggi, ya, hanya orang-orang tertentu dan mungkin saja Anda yang terpilih di sini gitu ya. Nah, oke, kalau kita merujuk pada KBBI gitu ya, kan kita harus tahu juga ya apa sih yang dimaksud dengan skripsi gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau kita merujuk pada KBBI, nah KBBI mendefinisikan ya bahwa skripsi itu didefinisikan sebagai karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Ya, mau ini bentuknya skripsi, mau bentuknya tugas akhir, atau bahkan mungkin bisa saja tesis dan disertasi itu semuanya ya ditulis oleh mahasiswa. Yang S1 adalah skripsi, yang D4 atau D3 ke bawah itu adalah tugas akhir. Nah, S2 adalah tesis dan S3 adalah disertasi gitu. Ya, ini sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Nah, kenapa harus melalui skripsi gitu ya? Nah, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai landasan kenapa harus ada tugas akhir ataupun skripsi ini. Nah, di samping untuk menguji ya sebetulnya sejauh mana mahasiswa ini eh, dapat mengimplementasikan gitu ya hasil pengalaman keilmuannya dalam bentuk penelitian ya menggunakan metode-metode yang telah dipelajari juga
Nah, maka sebetulnya untuk menguji itu gitu ya, digunakan nggak kerangka berpikirnya gitu ya, digunakan nggak nalar kritisnya gitu, digunakan nggak nalar analitisnya gitu. Nah, makanya ada tugas akhir begitu ya, gitu. Tapi gini, kalau saya boleh sharing juga ya, ketika saya di Aliyah nih, di Aliyah Persatuan Islam ya, di Cempaka Warna itu. Nah, Waalaikumsalam. Saya juga apa namanya diwajibkan gitu ya. Saya menuju direktorat ya. Ya, ketika saya ya masih sekolah kelas 3 ya, menjelang lulus saat itu, kami juga diberikan kewajiban untuk membuat karya tulis saat itu gitu ya. Karya tulis siapa di dan topiknya juga berkaitan dengan tentang pendidikan Islam, kemudian juga tentang apa namanya pemanfaatan eh, apa misalnya pemanfaatan tumbuhan, hewan dan yang lainnya juga. Nah itu juga sudah dilatih kalau kalau saya pribadi gitu, ketika dulu sekolah di tingkat aliyah gitu. Makanya ketika masuk ke kampus apa ya relatif tidak asing lagi karena memang sudah pernah gitu ya, sudah pernah membuat itu dan juga disidangkan gitu ya, dan juga disidangkan gitu. Makanya tidak aneh ya. Nah, tapi bagaimana rekan-rekan yang lain gitu ya, yang memang belum pernah membuat sebelumnya gitu ya, gitu. Karena memang eh, prosesnya pun juga berbeda gitu ya, antara kita menulis opini dengan menulis skripsi, pasti berbeda gitu ya. Beda antara ketika misalnya Melinda menulis curhatan di buku diarinya dengan menulis skripsi, pasti berbeda gitu ya. Nah, berikutnya nih, ada beberapa fakta dan mitos ya seputar skripsi ini yang perlu kita coba lihat bersama-sama ya. Ini saya coba rangkum dari beberapa apa referensi ya, Republika, dari Quora, kemudian juga dari apa skripsi.com gitu ya, dan yang lainnya. Nah, ada beberapa yang menjadi tren mengapa dimasukkan di urutan satu dan masuk di urutan terakhir ya. Nah, yang pertama adalah ada eh, misalnya yang pertama itu skripsi itu berat gitu ya. Nah, yang saya jadikan sebagai pertanyaan adalah ini mitos atau fakta nih? Coba, mitos atau fakta? Skripsi itu berat gitu. Ada yang mau menjawab? Fakta. Bagaimana Mira? Ke- Kurang jelas nih suaranya nih. Hmm, mungkin menurut saya itu jika dilihat dari kakak tingkat yang sudah Hmm. menjalani skripsi mungkin ya terlihatnya berat, tapi itu tergantung diri pribadinya masing-masing juga sih Pak. Hmm. Sa- Oh, Kalau dilihat secara subjektif gitu ya Pak, tapi kita tahu. oke, ya. Eh, Kalau kita melihatnya secara subjektif ya, satu sudut pandang kita misalnya tuh, wah berat tentunya, nah, kan gitu ya. Misalnya ada di sini eh, bimbingan saya, misalnya Ismi ya, Ismi Darus Sofia ya. Nah, itu kan penelitiannya di Gunung Galunggung ya. Seorang mahasiswi ya perempuan harus penelitian ke lapangan ke Gunung Galunggung ya, memang bersinggungan dengan alam liar gitu. Nah, tapi alhamdulillah nih hari Selasa depan tanggal 4 Juni ya, yang bersangkutan akan sidang gitu ya. Eh, Padahal tepira gitu nya istilahnya penelitian tentang asterase gitu ya. Asterase tentang tumbuhan aster-asteran, nikir-kenikiran kan gitu. Tapi bisa dijadikan topik skripsi gitu. Ya, mungkin kalau sudut pandang kita yang belum mengalami itu, wah, karena beratnya nih gitu kan. Kudu kagak lunggung gitu nya. Acan kumaha mau bensin habis, acan kumaha lamun rantai coplok gitu kan di galunggung teh. Nah, macam-macam gitu pikiran itu ya. Nah, memang kalau dikaji sudut pandang agak memang bisa diibaratkan berat lah gitu ya. Nah, Kanza juga sama ya nih, Kanza, Reza juga sama nih. Untuk sepertinya saat ini memang berupa fakta nih kalau karena belum mengalami. Nah, ini kalau Jami memandang sudut pandang yang lain. Kalau hard file tergantung kertasnya Pak. Kalau tebal nggak banyak ya pasti berat gitu ya.
Nah, kalau Jami memandang skripsinya dari aspek fisik gitu ya. Belum secara aspek apa namanya? Aspek secara internalnya gitu ya. Mungkin saja bisa jadi skripsinya ipis, tapi beban pikirannya berat gitu ya. Ya pikahuisan gitu kan. Seperti itu ya. Oke. Jadi ini bisa jadi mitos, bisa jadi fakta ya. Tapi sejauh ini yang kami lihat ini memang hanya seputar mitos saja gitu ya. Makanya saya tadi dengan mitos nih ya. Berikutnya, skripsi itu lama nih. Yang yang keduanya. Betul atau enggak nih? Mitos atau fakta? Ya, ada yang mau menjawab nih? Skripsi itu lama. Nah, itu mitos atau fakta nih? Maka silakan mana suaranya? Nah, saya lihat di kolom chat nih. Bismillah, mitos Pak. Kemudian Sabila, tergantung kerajinan seseorang. Oke, sip nih ya. Kata Prof, cepet Pak. Mitos insya Allah Pak. Oke, sip. Ya, saya anggap ini memang mitos juga ya. Gitu. Karena saya pribadi mengerjakan skripsi tidak lebih dari eh, bulan ya. Sorry 5 bulan ya. Saya mengerjakan bulan November, bulan April itu sudah selesai, bulan Mei itu sidang akhir ya pada saat saya S1 gitu. Ya, memang mengerjakan skripsi lama ini bisa ya lebih dominan sih mitosnya gitu ya. Yang lama itu apa? Nah, itu yang lamanya adalah faktor-faktor lain yang nanti akan kita sambungkan di nomor 5. Nah, ini faktornya ya. Banyak godaan gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih yang berikutnya. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga, debat. Ini mitos atau fakta nih? Mitos atau fakta nomor 3 nih, nomor 3. Kumaha sok. Jami kumaha sor Jami. Izin Pak, kalau untuk yang dosen pembimbing yang ribet, sebenarnya saya tidak tahu ya Pak. Tapi kalau lihat di TikTok mah emang gitu Pak. Gitunya. Kumaha gitu tetahnya. Akan kajawab ya. Oke, kalau kita melihat beberapa curhatan yang ada di sana gitu ya, nomor 3 ini memang relatif sebetulnya ya. Nomor 3 itu relatif. Saya pribadi sebetulnya tidak merasakan ya pada S1 itu ribet yang bagaimana gitu ya. Justru kami yang dibantu gitu saat itu gitu ya. Mau bimbingan kapanpun boleh, tapi asal ada pemberitahuan dulu H-1 atau H-2-nya. Dan sudah menyerahkan draftnya saat itu ya. Saat itu pembimbingnya adalah pembimbing duanya Pak Suharsono dan pembimbing satunya adalah Pak Edi ya, almarhum mantan dekan FIK ya. Tidak jadi masalah sebetulnya gitu ya. Namun kondisinya berbeda nih pada saat saya masuk S2 gitu ya. Nah, karena saat itu memang di S2 itu kan relatif banyak ya bimbingannya oleh dosen pembimbing tersebut. Nah, termasuk kami pun juga harus melakukan pengelolaan kelas gitu ya. Nah, sehingga saya pun juga saat itu diperbantukan dulu menjadi asisten dosen di S1 ya, S1 Fakultas Biologi dan S2 ya gitu. Eh, tapi tidak jadi masalah sih sebetulnya gitu ya. Tidak jadi masalah karena memang saya pun juga mendapatkan pengalaman eh, bagaimana mengelola proses pembelajaran di sana gitu ya. Namun dengan resiko memang harus mundur nih. Saya mundur 2 semester ya. Yang targetannya adalah 4 semester pada saat S2, kemudian mundur 2 semester, jadi saya totalnya adalah 6 semester ya. Tapi tidak jadi masalah ya. Dan bahkan ada kalau di beberapa kampus juga justru ibu dosennya ya ngejar-ngejar. Tapi insya Allah di kami pun juga sama demikian ya. Dikejar-kejar nih gitu kan. Bahkan ada yang sampai beberapa tim dosen kita yang mengirimkan WhatsApp ya ke mahasiswa tersebut, tapi justru dari mahasiswanya nggak pernah dibalas gitu kan. Nah ini yang ribet siapa nih ternyata nih ya. Gitu. Oke, yang nomor 4 nih. Tegang saat di sidang, mitos atau fakta ya. Bisa jadi bisa jadi F ini ya, bisa jadi fakta. Ya, tapi bagaimana nanti ya? Kemudian banyak godaan ya, kemudian juga eh, tidak akan ditanya pas kerja gitu lah. Nah, itu juga beberapa mitos dan fakta seputar skripsi. Kemudian yang berikutnya ada lagi nih, yang ketujuh.
membutuhkan bakat menulis. Ini mitos atau fakta, nanti kita akan coba diskusikan. Dan yang terakhir adalah harus menghasilkan temuan baru. Nah, ini mitos atau fakta juga ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, untuk yang nomor satu ya, nah, dan satu dan dua ya, sebetulnya nomor satu dan dua tadi sudah dibahas ya. Ini sebetulnya memang kita kategorikan sebagai sebuah mitos ya, dua-duanya ini. Karena ini eh, relatif tidak apa ya, ada banyak contoh rekan-rekan mahasiswa yang sebetulnya bisa melalui ini semua gitu ya. Nah, maka tergantung pada masing-masing sebetulnya gitu ya. Memandang ini suatu hal yang berat atau memandang ini sebagai suatu hal yang menjadi kesempatan untuk berkarya gitu ya. Gitu. Nah, maka di nomor satu ini, nomor satu dan dua, saya lebih menyarankan ke bagaimana kita solusinya adalah membuat jadwal yang terstruktur gitu. Karena begini, pada saat mahasiswa sudah masuk ke penyusunan skripsi, itu tidak ada lagi tuntutan Anda harus masuk kelas tepat waktu gitu ya. Kemudian harus bimbingan setiap apa namanya hari apa gitu. Semuanya diatur oleh pribadi masing-masing. Dan inilah sebetulnya godaannya di sini gitu ya. Maka untuk yang ini maka buatlah jadwal yang terstruktur gitu. Memang kami pun juga eh, kalau saya pribadi ya jujur saja ada beberapa mahasiswa yang meminta bimbingan 1 minggu itu 2 kali ya. Ada yang seperti itu, tapi kami pun juga fasilitasi gitu ya. Ya, di satu sisi mungkin perlu menyediakan banyak waktu untuk yang bersangkutan, tapi di satu sisi lagi ada hal positifnya juga gitu ya. Nah, ini beberapa, ada tiga lah ya yang berdasarkan referensi dan juga berdasarkan pada pengalaman pribadi ini ya, gitu. Intinya adalah eh, pada saat Anda masuk ke semester 7 dan 8 maka diupayakan 5 hari itu adalah untuk memikirkan tugas akhir atau skripsi. 2 harinya silakan pikirkanlah tugas yang lain gitu ya. Dan yang keduanya adalah pilih topik yang tepat yang memang ini menjadi kesepakatan gitu ya antara Bapak Ibu dosen pembimbing dengan rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Jadi topik tidak harus apa namanya memaksakan ya. Oh ini mah saya mah pengen ini Pak gitu ya topiknya begitu. Tapi menurut dosen pembimbing ini akan membuat rekan-rekan mahasiswa justru akan lebih lama gitu ya. Nah, makanya bersifat fleksibel sebetulnya gitu ya dan tidak harus kekeh gitu ya dengan pendiriannya ya. Oke. Apa yang disarankan dosen pembimbing insya Allah itu menurut kami adalah hal yang terbaik begitu. Kemudian yang berikutnya, yang keduanya, yang ketiga ya. Nah, ini nih terkait dengan eh, ribetnya bagaimana gitu ya dengan pengaturan jadwal. Nah, sebetulnya eh, antara dosen dengan mahasiswa sih simbiosis gitu ya. Simbiosis mutualisme artinya adalah di satu sisi rekan-rekan mahasiswa dibantu untuk menghasilkan suatu karya ilmiah. Di satu sisi lagi adalah dosen pembimbing itu eh, bermutualisme karena memang ada artikel-artikel yang terbit di situ yang itu merupakan bagian dari kewajiban seorang dosen untuk publikasi. Nah, makanya pada intinya adalah eh, kita coba buat solusi yang lebih praktis ya. Yang pertama adalah dibuat kesepakatan untuk jadwal bimbingan rutin sebetulnya ya. Meskipun ada yang bimbingannya 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, bahkan ada juga yang memang 1 semester sekali juga ada gitu ya. Ya, ngilangnya lama banget gitu ya. Bulan Januari bimbingan gitu ya, bulan Juni karena bimbingan deh gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada malah yang 1 minggu itu bisa 3 atau bahkan 4 kali gitu ya. Gitu. Nah, kemudian juga perlu ada kesepakatan mengenai pembatasan penelitian ya. Ini sebetulnya diarahkan lagi ya eh, kesepakatan dengan Bapak Ibu dosen pembimbingnya. Sebetulnya batasannya sampai mana nih yang akan saya kerjakan. Memudahkan rekan-rekan mahasiswa juga untuk mengatur ya sumber daya yang ada. Nah, kemudian yang berikutnya nih, duh, pas nanti pada saat sidang bagaimana ya, tuh kan? Nah, rata-rata ini mungkin yang menjadi ketakutan biasanya di sini nih ya. Kalau untuk yang introvert gitu ya, nah ini mungkin yang akan menjadi ketakutannya gitu ya.
harus memaparkan ya hasil penelitian begitu ya. Nah, artinya memang ini bisa jadi fakta gitu ya, karena tidak hanya rekan-rekan yang akan nanti sedang skripsi, saya pun juga baik S1 maupun juga pada saat S2 itu juga memang eh, merasakan ketika masuk ke ruang sidang tuh horor gitu ya. Apalagi sudah ada para penguji di situ gitu. Nah, makanya ada beberapa alternatif yang dapat dibuat di sini ya. Yang pertama adalah ya latihan intinya gitu ya. Latihan dan membuat catatan penting gitu kan. Seperti itu. Ya, Bu, hati-hati Bu. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah buatlah catatan penting ya di buku kecil gitu kan yang mampu mengingatkan Anda pada beberapa hal kunci gitu, ya. Kemudian yang keduanya adalah buatlah latihan simulasi pada saat akan melaksanakan sidang gitu. Nah, karena memang tidak dipungkiri ya, latihan itu juga memberikan kita diri agar pada saat sidang itu performa kita pun juga maksimal. Nah, yang keduanya yang tidak kalah penting adalah pada saat sidang agar tidak menegangkan adalah kuasai semua variabel yang ada gitu ya. Karena kalau kita tidak menguasai variabel penelitian kita gitu ya, maka nanti biasanya ya akan kabur gitu ya, akan buyar dengan seketika gitu. Makanya kuasai ini yang paling penting gitu ya. Itu. Berikutnya yang kelima ya mengenai banyak godaan. Nah, ini memang yang perlu kita antisipasi nih ya. Makanya tadi di sini ada Agung, kemudian juga siapa? Kanza, Resa, dan ada siapa Jami gitu kan. Nah, ini eh, perlu kita antisipasi gitu ya, karena bisa jadi sindromnya tuh di sini gitu ya. Nah, misalnya nih, ada karena pekerjaan gitu ya. Agung ngajakan Kak Jami, ya proyek ya, gitunya. Lumayan gitu ya, kontraknya 2 tahun. Ya, itu padahal sudah masuk semester 7 gitu ya. Lumayan nih kontraknya 2 tahun, gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa jadi eh, menghambat ya, karena banyak godaan tadi gitu ya. Atau kan misalnya berumah tangga gitu ya, bisa jadi mungkin gitu ya. Dan atau bahkan paling banyak biasanya nah ini naik gitu ya, terlalu santai ya. Waduh ya apa di saat hoream itu muncul kemudian mentok ide, nah biasanya solusinya rebahan gitu ya. Nah, ini yang biasanya menghambat ya. Nah, maka tipsnya tadi gitu ya. Buatlah skala prioritas nih untuk kita jadikan sebagai apa targetan kita dalam 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, atau bahkan 1 bulan ke depan. Ya, buatlah skala prioritas gitu. Ya, jadi eh, kalau saya ibaratkan pada saat dulu nyusun tesis ya, dari 1 minggu itu saya 5 hari apa untuk menyusun tesis, kemudian 2 hari untuk kegiatan yang lain gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jadikan skripsi dan kelulusan ini sebagai hadiah. Nah, ini yang membuat kita termotivasi untuk bisa lebih cepat gitu ya. Karena saya pun juga sama, dulu orang tua juga apa mengharapkan bahwa kita ya upayakanlah atau dilami-lamikan gitunya. Walaupun ayah itu artos mah gitunya. Tapi kan tidak usah dilama-lamakan juga gitu ya. Gitu ya. Hadiah untuk orang tersayang kita lah, orang tua dan juga pasangan ya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya, ini akan eh, skripsi tidak akan ditanyakan, begitu ya, ketika. Nah, ini tergantung dari bidang pekerjaan yang mungkin rekan-rekan mahasiswa geluti nantinya gitu. Kalau misalnya menjadi dosen, ini menjadi satu faktor yang ditanyakan nantinya, ya. Bagaimana track record Anda melakukan sebuah penelitian dan yang lainnya gitu. Nah, ini akan ditanyakan ya tergantung dari eh, bidang pekerjaan. Kalau dosen, kemudian juga peneliti, nah itu tentunya pasti akan ditanyakan ya. Kemudian yang ketujuh, membutuhkan bakat menulis siapa ya kalau skripsi itu tidak mesti juga gitu ya. Karena memang bakat menulis ini berbuah dari latihan sebetulnya ya, dari latihan, kemudian juga dari diasah gitu kan. Nah, maka solusi yang coba saya tawarkan ya ketika rekan-rekan sudah menulis skripsi adalah
baca dulu skripsi kakak tingkat Anda yang terbaru. Ulah sampai misalnya gitu ya, Melinda gitu ya, menyusun skripsi di tahun 2020, kenapa tahun 2027? Melinda rencananya nih. Lebih cepat lebih baik, Pak. Pasti yang lebih 2026. cepat ya, 2026 Iya. ya. 2026 akhir itu sudah mulai-mulai baca-baca skripsi ya. Nah, jangan sampai Melinda di 2026 masih membaca skripsi yang Bapak yang terbit di 2011 lalu gitu ya. 15 tahun kan gapnya itu kan. Nah, maka lihatlah yang terbaru dulu gitu kan. Nah, ini bermaksud untuk mencoba melihat format ya, kemudian strukturnya bagaimana gitu ya. Dan eh, supaya kita mengadaptasi gaya penulisannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah latihan terus-menerus nih. Baca artikel ya, salah satunya itu. Kemudian juga gunakan sumber daya tambahan. Nah, di sini di jurusan kita juga punya apa namanya panduan penulisan akademik ya. Bisa juga Anda gunakan manajer referensi seperti Mendeley. Karena agak heran juga ya kalau ada mahasiswa yang angkatan-angkatan sekarang nih masuk tahun 2017 atau bahkan 2022-an yang ternyata masih belum mengenal Mendeley ya. Saya kating-tingan gitu kalau belum mengenal Mendeley atau manajemen referensi yang lain ya. Oke, berikutnya yang nomor 8 nih ya. Skripsi harus menghasilkan temuan baru yang revolusioner. Ini juga mitos sebetulnya, tapi bisa jadi fakta untuk beberapa universitas gitu ya. Nah, tapi bagi kami di jurusan pendidikan biologi, Anda tidak harus menghasilkan temuan baru yang revolusioner ya. Artinya adalah paling tidak topik penelitian Anda relevan ya, kemudian dikerjakan secara metodis dan juga memberikan kontribusi gitu, terhadap bidang pendidikan. Nah, apa tidak lupa juga yang paling penting adalah ditemukannya gap penelitian yang memang menjadi hal yang penting ya, ataupun ditemukan urgensi penelitian ini kenapa harus dilakukan. Nah, itulah dari gap penelitian atau dari semacam apa namanya? Dari semacam apa ya? Anda coba misalnya menganalisis etnobotani tumbuhan obat di Kota Tasik. Nah, dari sekian banyak penelitian yang ada mengenai etnobotani tumbuhan obat di Kota Tasik, apa saja yang sudah diteliti gitu. Anda coba inventarisasi dulu. Ternyata yang sudah diteliti ini. Tapi ternyata ada yang kurang nih ternyata gitu ya, yaitu obat yang dispesifikan misalnya obat ke diabetes gitu. Ternyata itu yang belum ada gitu. Obat pencernaan sudah ada, obat penyakit kulit sudah ada. Nah, ternyata yang belum adalah obat diabetes. Nah, itulah gapnya di situ gitu kan. Itu yang perlu kita temukan ya. Makanya kalau untuk menemukan gap penelitian, tidak cukup dengan satu dua penelitian saja, tapi harus membaca paling tidak nih, kalau yang Paromi sarankan, paling tidak kamu harus baca minimal 20 penelitian, minimal gitu. Ya, itu yang Paromi sampaikan ke kami gitu ya. Nah, soal ini yang cukup penting juga kami sampaikan bahwa di pendidikan biologi gitu ya, dari 100 orang mahasiswa ya setiap angkatannya kami mencoba menghitung ada apa namanya persentase seperti ini ya. Yang pertama, mahasiswa yang topik penelitian skripsinya ke pendidikan dan pembelajaran itu ada 60%. Jadi memang masih lebih dominan gitu ya. Ya, gue deh, hati-hati. Kita separuh ulang ya, Teh. Hey, oh, Samit, siap. Nanti diproses ya. Oke, siap ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang topiknya adalah biologi eksperimental lab ya. Artinya ini menguji misalnya tentang suatu hormon tumbuhan atau menguji media tumbuhan kultur jaringan gitu ya. Itu ada 11%. Kemudian ada yang biologi eksperimental lapangan. Artinya mereka penelitian-penelitian lapangan dan biasanya berhubungan dengan ekologi dan taksonomi gitu. Kemudian ada yang penelitian etnobiologi nih 17% ya, masih relatif peringkat kedua. Dan yang terakhir adalah manajemen laboratorium itu biasanya ada ya yang paling sedikit gitu ya, yang tidak terlalu banyak begitu. Nah,
rekan-rekan mahasiswa nanti bisa sebetulnya menempatkan di mana sih sebetulnya keinginan saya untuk menyusun skripsi itu coba dimasukkan kategori ini gitu ya. Apakah ke pendidikan dan pembelajaran gitu kan. Memang kalau kita melihat ya dari keahlian Bapak Ibu dosen ya, karena di sini saya pun juga menggarisbawahi topik itu disesuaikan pada latar belakang ya, expertise ataupun keahlian Bapak Ibu dosen dan rencana strategis penelitian dosen yang ada di jurusan pendidikan biologi. Nah, saya mah minatnya ke ekologi, Pak, gitu ya. Ekologinya adalah ekologi tumbuhan mangrove. Nah, berarti itu masuk ke eksperimental lapangan. Kalau misalnya saya mau ke kultur jaringan, Pak, berarti biologi eksperimental laboratorium, gitu. Atau saya mah ingin ini, Pak, ke kampung-kampung adat, misalnya di daerah Banten, karena masih banyak yang belum tereksplorasi. Ya, berarti itu masuknya adalah ke etnobiologi ya, begitu. Nah, itu silakan. Atau misalnya saya mah senang bergaul dengan anak-anak, Pak, gitu kan. Pembelajaran, oke lah. Nah, ini masuk ke pendidikan dan pembelajaran begitu ya. Nah, silakan diatur dari sekarang gitu ya, khususnya untuk yang akan masuk ke semester 7, Anda harus coba membuat tak ya peminatan Anda di mana begitu ya, lebih cepat lebih baik agar Anda pun juga mendapatkan apa namanya proporsi yang apa namanya yang sesuai dengan peminatan masing-masing begitu ya. Nah, berikutnya eh, mengenai panduan penulisan skripsi, rekan-rekan mahasiswa juga tidak perlu rumit gitu ya untuk ini saya harus mengacu kemana nih untuk skripsi nanti. Nah, ini sudah ada panduan penulisan karya ilmiah gitu ya. Dari mulai skripsi, prosa penelitian, dan artikel ilmiah yang itu sudah disediakan oleh kami, oleh jurusan ya. Ini akan dibahas lebih detailin nanti saja pada saat rekan-rekan mahasiswa sudah masuk ke dalam dunianya gitu ya. Kalau untuk yang tingkat satu nih yang mau naik ke tingkat dua misalnya seperti Melinda gitu kan, Mira, kemudian Suci, nah itu tidak perlu menelaah dulu ya karena mungkin barangkali beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan mungkin akan ada perubahan ya. Tapi tidak akan terlalu ekstrim ya perubahannya itu. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang perlu diketahui juga adalah di pendidikan biologi ya, eh, saya lupa ya untuk tahunnya tahun berapa, tapi yang jelas pada tahun 2019 ya bahwa untuk ujian untuk tahap yang harus dilalui oleh mahasiswa sampai ke tahap sidang skripsi itu ada empat ya, ada empat tahapan kalau di pendidikan biologi. Yang tahap pertama adalah penentuan dosen pembimbing ya, pengajuan judul dan pembuatan proposal penelitian ya. Nah, biasanya banyak yang terlena pada tahap ini gitu ya. Ah, kalem we gitu nya. Si itu ge acan gitu kan, si itu ge acan. Nah, lama-lama ya, geningan batur arenggeus nah orang acan tak gitu kalau bahasa Sundanya ya. Banyak terlena di sini. Nah, tapi kalau misalnya tahap satu sudah selesai dan sukses di sini, nah ketika masuk ke tahap dua itu tidak begitu sulit gitu. Karena tahap dua Anda akan masuk ke tahap seminar proposal, di mana di sini Anda akan dinilai kelayakan ya untuk masuk ke tahap penelitian. Layak atau tidak nih, metodenya relevan atau tidak gitu dengan yang akan dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, tahap dua selesai, tahap ketiganya yaitu tahap ke penelitian ya, penyusunan laporan dan penyusunan artikel. Nah, jika telah layak untuk disampaikan kepada para penguji, maka Anda akan masuk ke seminar hasil ya. Yang tadi kan ke seminar apa proposal ya, sempro. Tahap berikutnya adalah semhas. Nah, apabila di sini juga sukses, tidak ada hambatan, maka akan masuk ke tahap ketiga lagi keempat ya, harusnya keempat ya. Jadi tahap yang keempat itu adalah tahap sidang skripsi atau sidang akhir begitu. Nah, ketika di sini, Anda akan diuji secara metodologi dan substansi materi mengenai apa yang telah dilakukan. Dan inilah fase Anda untuk mempertahankan, ya, defensif terhadap apa yang Anda teliti, gitu. Nah, maka empat tahap harus dilalui supaya Anda betul-betul dinyatakan lulus sebagai sarjana pendidikan biologi, begitu, ya. Gitu. Nah, saya coba tadi pada saat apa memfinalisasi materi ini gitu ya, apa
Coba ke ChatGPT gitu kan, dengan kata kunci apa yang biasanya menyulitkan mahasiswa dalam menyusun skripsi. Nah, ChatGPT memberikan beberapa pilihan ini ya. Pertama pada pemilihan topik gitu ya. Memang pemilihan topik ini ngeri-ngeri sedap lah gitu ya bahasanya. Artinya memang pada saat rekan-rekan mahasiswa masuk ke dalam topik yang akan diteliti biasanya mandek gitu ya. Nah, maka bagaimana solusinya? Gitu ya. Ya, coba pilihlah topik yang spesifik gitu ya. Yang sesuai dengan keahlian dosen kalau bisa gitu. Ya. Karena kalau Anda tetap ngutak-ngutak di dalam topik yang rumit itu tidak akan maju-maju gitu. Kemudian yang keduanya, keterbatasan referensi. Nah, keterbatasan referensi juga menjadi faktor. Tapi untuk sekarang, zaman-zaman ayeuna ya, beda mungkin ketika zaman Bapak, belum banyak artikel yang dipublikasikan di Google saat itu. Walaupun saya pun sudah menggunakan Google ya, sejak tingkat 2, saya sudah menggunakan internet dan mencari berbagai referensi. Bukan ketika tingkat 2 sih, tapi sejak kelas 1 ya, kelas 1 saya sudah menggunakan internet. Tapi mungkin saja mungkin angkatan-angkatan Melinda, Mira, Suci mungkin baru lahir mungkin ya tahun 2004 itu kan. Ya. Nah, saya sudah menggunakan internet walaupun harus ngerental lah gitu ya. Ini bisa dikomunikasikan ya, bisa dicari nih ya. Tapi yang paling penting adalah kata kunci yang harus Anda masukkan di mesin pencari itu spesifik ini ya. Kemudian yang ketiganya adalah metodologi penelitian. Bisa jadi Anda kesulitan karena memang metodenya baru atau metodenya sudah menggunakan yang itu, tapi ternyata hasil yang diperoleh belum sesuai dengan harapan atau dengan penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Yang keempatnya manajemen waktu. Nah, ini mah ya, seperti yang tadi disampaikan ya. Intinya terlalu banyak menunda juga menjadi masalah ya. Kurangnya kemampuan mengatur waktu juga menjadi masalah. Jadi kebanyakan ada yang beralasan Bima datos nikah apa jantan sok ada sesah nyusul skripsina gitu. Nah itu sebenarnya bukan alasannya. Karena kami pernah punya mahasiswa angkatan 2016. Nah, dia sudah menikah sejak tingkat satu. Artinya ketika ospek di tingkat satu itu sudah menikah gitu ya. Dan ketika menyusun skripsi, anaknya baru 3 tahun dan tidak jadi masalah. Tepat waktu juga gitu ya. Saya masih ingat waktu itu lulusnya adalah eh, eh, 3 tahun 11 bulan ya lulusnya itu. Jadi nggak jadi masalah ternyata gitu. Yang penting adalah manajemen waktunya nih dan juga distribusi tugas ya. Kemudian yang kelimanya adalah bimbingan akademik, bimbingan skripsi ini ya. Kadang-kadang memang kami pun juga mengakui ya beberapa rekan-rekan dosen itu memiliki kesibukan yang luar biasa gitu ya. Sehingga kadang-kadang di kampusnya hanya beberapa hari dan lebih banyaknya di luar gitu ya. Nah, tapi ini juga tidak jadi masalah karena sekarang sudah banyak kan berkirim via email, komunikasi dengan WhatsApp atau dengan Zoom meeting ya gitu. Kemudian yang keenam pengumpulan data ya. Kemudian ada penulisan dan pengeditan, motivasi dan tingkat stres. Nah, ini juga sama nih ya, menjadi faktor nih ya tingkat stres ini ya. Kemudian kok ada 2 kali ya ya. Kemudian yang kesembilan adalah keterbatasan teknologi. Tapi untuk saat ini mungkin tidak tidak mungkin ditemukan ada mahasiswa yang belum bisa ngetik ya. Agak aneh gitu ya. Anak-anak yang native teknologi sejak lahir gitu ya. Apalagi yang lahirnya di atas tahun 2000, saya rasa sudah bisa ngetik semuanya gitu ya. Mungkin kalau angkatan orang tua kita masih ada gitu ya. Masih dianggap wajar kalau belum menguasai beberapa fitur tapi lemon barudak ayeuna mah sama mungkin lah gitu ya. Dan yang ke-10 adalah komitmen lain. Nah, komitmen lain ini adalah ya bisa jadi karena tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, kemudian juga fokus pada ya harus membiayai yang lain gitu. Itu bisa jadi faktor yang lain ya yang menjadikan eh, kesulitan Anda untuk menyusun skripsi ini gitu ya. Tapi yang jelas rekan-rekan mahasiswa ya sebagai ya akademik ya sebagai penutup di sini gitu ya, bahwa ini sering ditekankan juga ya oleh Pak Romi, oleh Bu Diana, oleh Bu Purwati, bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang diselesaikan.
sebagus apapun judul skripsi, kalau tidak diselesaikan, ya nggak ada hasilnya gitu ya, gitu. Semahal apapun alat penelitian yang Anda gunakan, kalau tidak digunakan, kalau tidak dijadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan skripsi, ya tidak akan jadi apa-apa gitu ya. Nah, maka sekali lagi adalah skripsi yang baik adalah skripsi yang diselesaikan, ya. Tidak peduli kami judulnya yang biasa-biasa saja atau yang wah, menggunakan pendekatan molekuler, menggunakan pendekatan dengan teknologi apa yang terbaru gitu ya. Paling penting adalah diselesaikan gitu ya. Maka amanat kami adalah karena ini merupakan amanat dari orang tua ya kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa Anda sudah diamanatkan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, maka ini harus diselesaikan apapun itu resikonya gitu ya. Karena bisa jadi kan orang tua kita tidak mengenyam kuliah, tapi anak-anaknya lah yang nanti akan berkuliah gitu ya. Intinya adalah memenuhi harapan orang tua itu yang kita jadikan sebagai motivasi kita untuk menuntaskan kuliah S1 ini ya dengan hasil yang terbaik lah. Hasil yang terbaik ini bisa kita klasifikasikan gitu ya. Hasil yang terbaik dari IPK, hasil yang terbaik dari waktu penyelesaian studi, hasil yang terbaik dari setelah ini mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Itu. Dan yang ketiganya, kami amanatkan bahwa kuliah ini adalah bukan menjamin rekan-rekan mahasiswa ya untuk bisa mendapatkan kerjaan yang layak ya, bukan menjamin, sorry ya, gitu. Tapi berkuliah ini adalah memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mencari penghidupan yang layak ya, memberikan kesempatan bahasanya. Jadi bukan menjamin Anda untuk dapat pekerjaan, bukan gitu. Tapi memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa mencari penghidupan yang lebih layak, apapun itu posisinya, gitu ya. Mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi wirausahawan, mau jadi konsultan, gitu ya. Mau punya sekolah, gitu ya. Itu semuanya adalah berawal dari pengalaman Anda ketika di perkuliahan. Maka yang paling mahal dari kuliah sebetulnya bukan dari skripsinya, kalau menurut saya, tapi lebih ke bagaimana kita membangun jejaring, ya. Saya sendiri sangat bersyukur bisa berkuliah di S1 Unsil, bisa bersyukur gitu ya, kuliah di S2 Fakultas Biologi UGM. Maka ketika saya kemana-mana, ke berbagai provinsi, ada teman-teman di sana. Ketika kemarin ke Bali gitu ya, ada teman-teman di sana kan, di Udayana, kemudian juga di apa namanya Universitas Pendidikan Ganesha menyempatkan untuk hadir. Kemudian ketika kemarin ke Padang, kami menyebutkan apa menyempatkan juga untuk ketemu dengan teman-teman di Padang. Kemudian apalagi kalau di Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu wah Batak gitu ya, mau bisa kehitung lah gitu. Maka itu amanat kami gitu ya. Maka silakan maksimalkan waktu yang ada dan ingat skripsi adalah motivasi kita adalah untuk bisa berkarya dan menghadiahkan ini sebagai hadiah kepada orang-orang yang terkasih dan tersayang ya, yaitu orang tua kita begitu ya. Itu saja mungkin ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang mungkin menyakitkan menurut Anda gitu ya. Tapi ini adalah bentuk kasih sayang saya sebagai kakak tingkat Anda karena saya pun juga dari Unsil gitu ya kepada adik-adik tingkat saya ini begitu ya. Saya kembalikan lagi ke Melinda selaku moderator ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Rinaldi Saputra karena telah eh, sharing kali ya terkait skripsi seperti itu. Mungkin kita lanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu sesi diskusi karena waktunya telah menunjukkan pukul 16.46. Mungkin kita dibatasi satu pertanyaan aja ya Pak. Boleh, silakan. Boleh kepada rekan-rekan apabila ada pertanyaan silakan. Oh ini Bapak ada pertanyaan dari Tasabila Rahmania Fitria. Ini, untuk pertanyaannya mau dibacakan. Boleh silakan. Mau yang via chat dulu atau yang langsung raise hand juga boleh. Atau yang ini dulu ya, yang via chat dulu ya. Oke. Ya, Oke, saya coba baca tadi dari Sabila ya.
mengenai informasi ya, kabar dari jurusan lain ya. Katanya jurusan tersebut bisa kontrak skripsi di semester 7, padahal SKS-nya belum terpenuhi 144. Oke, nah gini, ada rekan-rekan mahasiswa bahwa untuk syarat mengontrak skripsi itu adalah memang ketika mahasiswa sudah mengontrak lebih dari 10 SKS ya, lebih dari 120 SKS begitu. Ketika 120 SKS ini sudah terpenuhi, Anda sudah layak untuk dinyatakan mengontrak skripsi begitu ya. Gitu. Jadi 144 itu adalah batas minimal Anda lulus dari Unsil gitu ya. 144 itu. Nah, jadi ketika eh, rekan-rekan mahasiswa masuk ke semester 7 itu kan sebetulnya sudah 120 lebih gitu ya. Nah, ketika 120 lebih itu Anda sudah layak untuk skripsi. Nah, bobot skripsi sendiri kan SKS-nya kan 6 ya. Sementara ini kami di Unsil itu 6 SKS gitu. Nah, maka ketika Anda masih ngontrak mata kuliah, misalnya masih mengontrak 10 SKS ya, berarti kan sudah 100 berapa tuh? Sorry, misalnya mengontrak lagi gitu kan di mata kuliah lain. Nah, ternyata SKS-nya di akhir didapatkan 147. Nah, itu tidak jadi masalah lebih ya. Tapi eh, diupayakan memang ketika mengontrak skripsi itu tidak kurang dari 120 SKS gitu ya. Jadi sudah layak untuk masuk ke skripsi ya gitu. Jadi total di semester 8 itu Anda sudah minimalnya nih 138 gitu ya. Jadi 138 di semester 8 dan ketika Anda sidang skripsi maka ditambahkan 6 SKS dari skripsi berarti sudah 144 itu minimal ya gitu. Itu Sabila ya. Jadi tidak jadi masalah karena di semester 7 itu sudah layak gitu ya untuk mengontrak skripsi. Jadi tinggal dihitung saja nih angkatan 21 ada berapa SKS yang sudah dikontrak gitu ya. Betul, Melinda ya dari saya. Mangga, kembalikan lagi. Ya. Bagaimana Teh Sabila? Sudah terjawab? Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Jami Azizullah. Persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pertanyaannya sendiri, sebenarnya udah disaringkan itu dengan teman-teman di kosan dan jadi perdebatan juga gitu, Pak, Oh, mengenai pertanyaan. oke. Pertanyaannya tuh gini, Pak, ketika kita ngambil skripsi tentang pendidikan. Mhm. Nah, untuk judul yang kita ambil itu tentang pengaruh gitu. Baik itu Hmm. pengaruh dari media pembelajaran ataupun dari model ajarnya gitu. Mhm. Namun untuk di pada saat seminar hasil ataupun pada prosesnya ternyata itu tuh tidak berpengaruh, Pak. Oh, Tidak ya. berpengaruh. Nah, untuk hasil output dari model ataupun media ajar yang kita teliti itu apakah emang harus berpengaruh atau tidak gitu seperti itu, Pak. Oke. Sip. Oke, langsung jawab ini teh moderator. Boleh Pak. Oke, sip ya. Nah, pertanyaan Ahmad Jami ini pernah saya alami ya. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa ketahui, skripsi saya, Bu Vita, Pak Diki, dan Bu Rita ya. Jadi pokoknya yang sekarang jadi dosen di sini ya. Itu penelitian saya, Bu Vita, Pak Diki, dan Bu Rita itu pada saat penelitian kan saya judulnya kan pengaruh ya. Pengaruh media pembelajaran yang tadi sudah disebutkan oleh Melinda ya. Nah, penelitian skripsi saya menghasilkan kesimpulan bahwa media pembelajaran CD interaktif dengan PowerPoint itu tidak ada pengaruh. Artinya menghasilkan hasil yang sama treatmentnya itu. Ibaratnya gini, yang dibelajarkan dengan CD interaktif dapat nilai 90, yang dibelajarkan dengan PowerPoint juga 90. Artinya kan tidak ada pengaruh tuh, ya. Nah, ini sempat menjadi nyinyir lah ya. Nyinyiran teman-teman yang lain. Oh, gini kan penelitian Rina 5 entah ya pengaruh berarti butuh penelitiannya gitunya. Nah, justru ternyata
untuk hal-hal yang seperti itu tidak usah dijadikan sebagai faktor yang membuat kita underestimate ya dengan penelitian kita. Tidak jadi masalah, apapun hasilnya itu silakan saja tuliskan, tidak berpengaruh gitu ya. Artinya tidak salah gitu kan. Jadi itu tidak menjadi suatu kesalahan dan tidak menjadi suatu pembenaran gitu ya. Artinya temuan penelitian ini kan hasilnya kan tentatif begitu. Bisa jadi mungkin kalau misalnya Jami gitu ya menggunakan model pembelajaran eh, project based learning berbantu berbantu misalnya apa ya berbantu media apa gitu kan. Nah ternyata eh, setelah dilakukan penelitian tidak ada pengaruh gitu. Baik yang menggunakan PJBL berbantuan apa namanya media apa dengan PJBL yang berbantu media apa tidak berpengaruh ternyata gitu ya. Tapi secara umum memang diperlukan adanya yang paling penting ya, mau itu berpengaruh ataupun tidak, yang paling penting adalah kita bisa membahasnya gitu. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi ketika Jami mendapatkan penelitian, oh ternyata model pembelajaran yang saya gunakan PJBL dengan apa Think Pair Share ataupun Jigsaw ternyata tidak berpengaruh nih pada materi sistem itu ya. Tidak berpengaruh terhadap topik itu. Tapi bisa jadi pada saat Jami menggunakan model yang sama, tapi materinya berbeda, misalnya pada sistem reproduksi, bisa jadi berpengaruh begitu. Ya, jadi antara PJBL dengan Discovery Learning eh, ada perbedaan. Artinya kan ada pengaruh di situ. Kita PJBL yang paling bagus dibandingkan dengan Discovery Learning gitu ya. Nah itu. Jadi bisa jadi tidak berpengaruh itu memang tempatnya mungkin yang ataupun eh, respondennya ya, ya memang sudah menjadikan ah kedua model itu pun tidak tidak jadi masalah gitu ya. Atau bisa jadi kita mengubah topik ya, topik pembelajaran nah, bisa jadi berbeda gitu. Kalau untuk topik yang lain, itunya adalah yang paling penting bisa dibahas saja gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa tidak ada pengaruh, nah berarti kita coba cari referensi yang menguatkan gitu ya. Cari referensi yang menguatkan bahwa itu tidak bisa jadi tidak berpengaruh. Nah, yang paling effort yang harus kita perkuat adalah cari referensi yang memang menguatkan penelitian kita, baik yang berpengaruh maupun yang tidak berpengaruh. Begitu jamnya. Jadi tidak usah berkecil hati gitu ya. Karena bimbingan saya pun juga ada yang kemarin tuh, yang tahun 2022 ya, penelitiannya mengenai eh, media apa namanya menggunakan ini apa disebut nanti aduh kartu ya kartu apa tuh disebutnya tuh antara kartu dengan yang menggunakan digital. Hasilnya sama-sama tidak berpengaruh artinya memang mau dibelajarkan dengan kartu ataupun dengan bentuk digital sama-sama menghasilkan hasil yang sama gitu kan seperti itu ya begitu Jami ya bisa dipahami ya. Ya baik Pak, terima kasih. Berarti Oke siap. untuk di Semas juga nggak perlu ngulang ya. Nggak perlu ngulang. Yang penting adalah secara metodologis sudah memenuhi, kemudian juga secara data pun juga jujur, ya, tidak ada perubahan apapun, ya. Intinya adalah menjunjung tinggi kejujuran dalam akademik, gitu ya. Tidak direka-reka supaya menjadi berpengaruh, gitu kan. Seadanya saja, gitu kan. Yang paling penting dari sini adalah proses kita mencari argumennya itu yang memang membuat kita berlatih, gitu ya. Seperti itu, Jami. Oke baik Pak, terima Ya. kasih. Oke, siap sami-sami. Enggak, Bu Moderator, dikembalikan lagi. Oke, terima kasih ke Bapak Nadia Rizal Putra karena telah menjauh dari Hmm. pertanyaan dari pendekan. Mungkin untuk sesi diskusi dicukupkan. Hmm. Jadi dari saya pribadi gitu. Untuk kesimpulannya tuh bisa ditangkapnya tuh bahwa skripsi itu sebuah apa ya karangan ilmiah yang wajib dilakukan oleh mahasiswa gitu sebagai bentuk persyaratan akhir dari sebuah pendidikan dan skripsi itu wajib dilakukan oleh mahasiswa itu sebagai bentuk pengimplementasian gitu dari sejauh mana ilmu yang didapat selama berarti 4 tahun ya tuh. Terus dan
banyak sekali gitu setiap apa sih mitos-mitos tentang skripsi gitu. Sebenarnya itu sesuai apa ya gimana kita menangkapnya seperti itu ya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak ada beberapa tips dalam pengerjaan skripsi. Kita harus apa ya harus membuat skala prioritas, terus harus menargetkan juga dalam pembuatan skripsinya, terus dan dalam skripsi itu tidak apa ya tidak harus bakat dalam menulis, tapi kalau bakat menulis itu eh, apa ya bisa muncul sendirinya asalkan kita bisa berlatih. Itu mungkin kesimpulan yang dapat saya eh, tangkap gitu. Mungkin untuk rangkaian selanjutnya ada prakarya dari Ketua Pelaksana dan sekaligus penyerahan sertifikat buat Bapak kepada Ketua Pelaksana Mira Nurarifa dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan selamat sore kepada rekan-rekan semuanya. Yang terhormat kepada pemateri kita, Bapak Rinaldi Rizal Putra, SPD MSc. Kemudian yang terhormat juga kepada Ketua WPO atau yang mewakilinya. Yang terhormat kepada Ketua Himpunan, beserta yang saya cintai dan saya banggakan seluruh rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi pada kegiatan Belagis pertemuan keempat pada hari ini. Alhamdulillah untuk pertemuan keempat ini Belagis kembali hadir dengan membawakan tema terkait beda skripsi dan tadi pun sudah banyak dibahas dan dapat insight yang banyak terkait bagaimana cara kita menyusun skripsi yang baik dan benar, tips dan triknya, serta pengenalan lebih mendalam terkait skripsi itu seperti apa. Tadi juga seperti bahas terkait mitos dan fakta, yang mana itu bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua untuk mempersiapkan skripsi kita ke depannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Rinaldi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya mungkin untuk menjadi pemateri pada pertemuan keempat gadis ini dan sangat luar biasa sekali untuk pemateriannya dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa kita ambil manfaatnya dan bisa direalisasikan ketika kita menyusun skripsi nantinya. Dan sebagai tanda terima kasih kami dan cinta mata kepada Bapak, untuk kenang-kenangan juga kami menyediakan atau kami memberikan e-sertifikat kepada Bapak selaku pemateri. Untuk e-sertifikatnya boleh ditampilkan dan boleh diterima oleh Bapak. Apakah sudah bisa ditampilkan? Dan ini Siap. untuk sertifikatnya Bapak. Terima kasih. Oke, atur nuhun ya Mira dan Ya, jajaran pengurus himpunan mudah-mudahan terus berkembang dan isu-isu yang diangkat nanti dalam kegiatan biologis ini pun juga isu-isu yang apa namanya praktis ya yang memang sesuai dengan apa yang ada di mahasiswa lah seperti itu ya. Atur nuhun, atur nuhun. ya, terima kasih kembali Bapak. Dan semoga silaturahmi kita tidak sampai di pertemuan keempat ini dan barangkali nanti kita bisa bertemu kembali Bapak untuk saling berdiskusi. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak atas antusiasme dari para peserta yang sudah hadir pada kegiatan kali ini. Dan semoga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan biologis di pertemuan berikutnya. Sekian prakata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas perkataannya. Untuk rangkaian selanjutnya mungkin sesi dokumentasi uh, saya serahkan kepada panitia panitia yang bertugas untuk pendokumentasi pendokumentasinya. Silakan. Oke, baik. Kepada rekan-rekan sekalian, diharapkan yang bisa mengaktifkan kamera untuk mengaktifkan kameranya. Wah, itu rombongan di kosan saya tuh di kosan Agung. Hmm.
Senerombongan yang namanya. Oke, udah siap ya? Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, sami-sami hatur nuhun ya. Ini boleh izin live meeting atau bagaimana Bu Moderator? Sudah dipersilahkan untuk diusir. Oh, boleh Pak, apabila Anda Oke, iya ya, rekan-rekan dari Mapbio dan juga para peserta lainnya, semoga sukses selalu dan jadikan kuliah ini sebagai kesempatan untuk kita berkarya dan untuk berkembang lebih baik ya. Ternuhun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di room kali ini, untuk pertemuan kali ini. Dan mudah-mudahan atas pemaparan dari Pak Rinaldi tadi bisa diimplementasikan untuk persiapan skripsi nanti ke depannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya selaku moderator izin undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabila, wabila, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.